teman-teman semua, teman-teman BS semua. Hari ini saya akan mewakilkan Mama Rini untuk menjadi operator pada malam hari ini. Dan nanti dengan kasih Kristus, Kak Niar akan membacakan kita keluaran pembahasan kita pada malam hari ini, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menampakkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terima kasih, Kak Niar. Puji Tuhan, selamat malam. Kita kembali belajar firman Tuhan. Bersyukur kita yang ada, beberapa kita yang ada, kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan. Segala hormat untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, tetap mau sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kembali diingatkan bisa menggunakan chat untuk kita berinteraksi. Puji Tuhan. Saya awali dengan sedikit kesaksian. Kita sebut saja kesaksian awal tahun ya, kesaksian awal tahun. Jadi teman-teman bisa juga setelah bahasan juga share atau bersaksi awal tahun. Saya pribadi bersyukur buat BS ini. Kita sama-sama bisa belajar. Saya pribadi merasakan manfaat besar dari belajar BS ini. Yang paling terdekat adalah ketika kita terakhir belajar tentang nyanyian Musa, nyanyian bangsa Israel. Itu sungguh memberkati saya, khususnya dalam mempersiapkan bahan-bahan renungan, bahan-bahan khotbah ya. Keluaran 15 itu menginspirasi buat saya menyusun khotbah-khotbah bahkan sampai tadi malamnya. Itu pun tidak terlepas dari inspirasi nyanyian Musa ya. Jadi seperti sama kita tahu, mulai dari tanggal 19 ingat saya ya, itu nyanyian Maria, Zakaria, nyanyian malaikat, nyanyian Simeon. Dan nyanyian Simeon ini udah diperluas ya. Saya pribadi udah diperluas merasakan hal itu ya.
kemarin diundang persekutuan teman kuliah bekerja di satu perusahaan namanya Eon Chemical. Nah, mengundang tanggal berapa ya? Ibadah Natal Tahun Baru persekutuannya. Nah, itu juga pakai bahan nyanyian Simeon. Nah, berarti bagaimana Keluaran 15 itu sungguh-sungguh saya lihat memberkati saya pribadi dan juga bisa memberkati banyak orang seperti itu ya. Sehingga terus terang apa yang saya alami terakhir kita BS bahas Keluaran 15 itu memberi semangat baru ya, pengharapan baru. Oh, ternyata meskipun kita cuman segelintir dari ratusan jemaat, tetapi ada manfaat yang luar biasa dari kita sama-sama BS ya. Kemudian juga diteguhkan hari ini dengan story yang saya share ya. Hari ini juga share story tentang baca Alkitab. Kita anggap saja kita sedang baca Alkitab, belajar Alkitab, kita mengajak teman-teman. Jadi kita bisa saling encourage, saling mendorong, berdiskusi, ya. Jadi lebih dalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Sekali lagi, berterima kasih banget saya ya, punya teman-teman yang tetap mau gabung bersama untuk kita sama-sama belajar ya. Karena dengan BS ini, saya mau nggak mau seperti kalau bahasa kasar dipaksa sih ya, mempersiapkan sejam 2 jam membaca bahan itu luar biasa bagi saya pribadi ya. Itu manfaatnya amat sangat luar biasa. Jadi teman-teman sungguh-sungguh menjadi berkat bagi saya. Ya tentu doa kita sama-sama kita lebih lagi bersemangat dalam belajar kebenaran firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita ya. Ditandai kalau kita baca share story dari Karini dan saya itu ditandai dengan semakin bergairah pembelajaran kita ya. Gairahnya tuh makin nambah. Nah, itu ciri kita bertumbuh di dalam BS kita. Salah satu ciri tentu ya. Ciri-ciri lain tentu buah-buah yang bisa orang lain nikmati. Ya, kiranya sedikit share saya, kesaksian saya ini, kesaksian awal tahun, bisa juga menginspirasi teman-teman untuk nanti habis kita bahas, juga bersaksi awal tahun. Ya, puji Tuhan, kita coba secara singkat ya, bahas bab 36 dari buku panduan kita, diberi judul Pahit ya, sungutan yang pahit. Kalau dalam Alkitab kita ditulis di Mara, di Elim. Ya, kita coba secara cepat. Setiap kisah dalam Keluaran itu memberi pelajaran luar biasa penting bagi setiap pengikut Kristus. Jadi saat kita mengerti benar dengan posisi kita sebagai orang-orang yang tunduk pada Alkitab, pada firman, maka kita tahu bersama bahwa saat kita baca Keluaran, itu kita sedang diberikan cermin untuk refleksi diri, untuk koreksi diri. Jadi kita tidak hanya seru dengan misalnya film Keluaran, gitu ya, misalnya Perjalanan Bangsa Israel ini dibuat jadi film, kita jadi seru banget nontonnya, atau kita hanya sekedar merendahkan, menghakimi ini orang-orang Israel ini yang banyak celahnya,
Kita nggak sebatas itu. Kita yang benar-benar tunduk, mengerti bahwa kita orang-orang yang tunduk pada firman, maka kita bersyukur punya keluaran, karena merupakan cermin untuk kita lakukan refleksi diri dan koreksi diri. Puji Tuhan. Karena padang gurun terlebih ya, itu benar-benar cocok bagi kita yang sedang dalam proses pengudusan. Saya pribadi percaya kita semua yang ikut BS ini sudah tahap pengudusan, sudah melewati lahir baru. Nah, entah kita kanak-kanak atau sudah dewasa, nah diukur dari ekspresi atau reaksi kita saat kita menghadapi padang gurun. Saya pribadi percaya kita semua sudah lahir baru. Nah, padang gurun mewakili proses pengudusan. Jadi, kalau saya bisa bilang, mulai bab ini itu kita banget ini. Karena kita ada saat-saat di mana kita rentang pengudusan sampai kita nanti mati, itu kita alami namanya ragu, kurang percaya, bahkan jatuh dalam dosa. Nah, terus Allah dalam setianya itu menghukum untuk kita bertobat. Ini yang dialami bangsa Israel kan. Nah, itu kita banget. Pengalaman Israel tuh kita banget. Itu benar-benar refleksi diri banget. Jadi saat kita hanya seru jika dibuat film, atau kita cenderung merendahkan bangsa ini, pengalaman reaksi bangsa ini, kita nggak dapet kita. Apa maksud dari Keluaran ini ditulis. Tapi saat kita sungguh-sungguh mau belajar, dalami, maka kita dapat banget kita. Mulai dari Keluaran 15 ini ya, dapat banget kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya tentu ayat yang sudah seringnya, 10, 11 dari 1 Korintus, semuanya ini telah menimpa mereka, bangsa Israel, sebagai contoh. Dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ayat ini merupakan atau memberi dasar yang kuat bagi kita untuk tadi ya, bercermin diri saat baca Keluaran untuk bisa mengoreksi diri. Ya, ada kutipan tadi saya baca di medsos. Jangan sering marah pada orang lain. Lebih seringlah marah pada diri sendiri. Karena itu yang akan mengubahkan kita. Saat kita lebih sering marah pada orang lain, kita nggak dapat apa-apa kok. Hidup kita begini-gini aja ya. Tapi saat kita lebih sering marah pada diri sendiri, itu akan menghasilkan perubahan. Saat kita lebih sering bercermin, refleksi diri, dan mengoreksi diri, disitulah perubahan-perubahan akan nampak, dan orang lain bisa menikmati, puji Tuhan. Hidup kita akan lebih lagi jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya, padang gurun, sekali lagi, proses sanctification, pengudusan. Padang gurun itu gersang, ya. Dikatakan istilahnya di sini pakai istilah semi-arid. Bisa lihat di Google ada ya, semi-arid. Arid ini posisi gersang abis, nah semi ini ya menengah lah, jadi nggak terlalu gersangnya. Tentu itu merupakan kondisi di mana pohon-pohon itu susah bertumbuh. Hanya pohon-pohon yang memerlukan sedikit air yang bisa bertumbuh. Sedangkan pohon-pohon
yang kita dapati di kebun, di hutan, di taman, itu nggak mungkin tumbuh di padang gurun. Ya. Pohon-pohon yang membutuhkan banyak air, sedangkan banyak pohon seperti itu. Ya. Sebagian besar jenis pohon yang seperti itu membutuhkan banyak air, sedangkan di padang gurun sedikit sekali air. Sebab itu jarang sekali ada pohon di padang gurun. Itu membuat atau menciptakan kondisi yang sungguh-sungguh insufficient to support. Ya. Situasi, kondisi di mana kita hidup di dunia ini itu benar-benar nggak mendukung pertumbuhan rohani kita, ya. Sama sekali nggak mendukung. Apalagi udah bicara ke anak-anak kita, ya. Tiap hari mereka nonton di gadget. Mereka sama sekali tidak mendapat support dalam pertumbuhan rohani mereka, ya. Itu gambaran dari padang gurun. Tapi itulah cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk membawa kita kepada pengudusan serupa dengan gambarnya. Ya. Itu kondisi yang Tuhan pakai untuk membuat kita sepenuhnya bergantung. Makin hari makin bergantung pada Tuhan saja. Kita semakin disadarkan sebagai orang tua, kita amat sangat terbatas dalam mendidik anak-anak kita. Karena sekali lagi, baik anak-anak kita hidup di padang gurun dunia ini. Nggak ada sedikit sekali yang bisa membuat mereka bertumbuh secara rohani. Hanya Tuhan. Karena itu, ketergantungan pada Tuhan itu menjadi hal yang amat sangat vital. Ya, terus kita masuk ke episode pertama, ya, dari padang gurun di Mara, ya. Ya. Dijelaskan bahwa mereka 3 hari berjalan di padang gurun tanpa ketemu air. Tidak dijelaskan apakah mereka punya cadangan air setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka lewati Teberau, Laut Kolsom, tidak dijelaskan. Namun yang pasti, rasa haus yang mereka alami itu membawa mereka pada kondisi siap meledak. Ada pemicu, meledak pasti mereka. Itu gambarannya, ya, dari apa yang mereka hadapi. Dan pemicunya adalah saat mereka ketemu air tersebut pahit, tidak pantas untuk diminum, tidak layak untuk diminum. Jadi bukan hanya pahit dipercaya, ya, tapi juga kemungkinan mengandung belerang atau mengandung kotoran seperti apa kita kurang tahu. Jadi bukan hanya pahit, tetapi benar-benar tidak layak minum. Ya, ini pemicu membuat mereka meledak dengan sungut mereka. Mereka ketemu air, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, perlu kita ingat, ya, ini, ya. Perlu kita ingat, Allah sendiri yang menuntun bangsa ini ke Mara. Jadi Allah sendiri yang menuntun bangsa ini ke air yang pahit. Tentu bukan iseng, bukan untuk membinasakan, bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk mendidik mereka.
Namun kita tahu bersama saat di Mara ini mereka gagal ya. Tapi kita percaya Tuhan mengerti bangsa ini masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak secara rohani kan. Nanti kalau kita belajar pas pengintaian negeri Kanaan, itulah baru Tuhan habis sabarnya ya. Tapi di posisi ini, episode pertama dari Padang Gurun, kita percaya Tuhan masih amat sangat sabar, mengerti bahwa mereka masih kanak-kanak secara rohani. Mereka baru lahir baru. Ya, masih banyak sifat-sifat Mesir ada di hidup mereka. Ini kan refleksi diri ya. Kita berapa tahun jadi orang Kristen kan? Kalau ternyata sudah bertahun-tahun kita masih kanak-kanak, hati-hati, Tuhan habis sabar. Kita kan tidak refleksi diri ya. Kita bisa nih menjelekkan atau merendahkan bangsa Israel. Wah parah nih. Nggak bener nih bangsa nih. Gini aja kok nggak ada air pahit doang kok udah sungut-sungut. Gua dong. Wah itu parah tuh. Kitanya yang parah ya, bukan bangsa Israel ya. Jadi refleksi diri kita adalah, ini masih kanak-kanak nih bangsa Israel. Saat kita masih terus merespon masalah seperti bangsa Israel di Mara, itu benar-benar refleksi diri bagi kita loh. Hati-hati Tuhan habis sabar sama kita. Kalau kita sudah bertahun-tahun ya, kalau kita masih 1-2 tahun, tapi saya perhatikan yang ikut Komsel ini kan, yang ikut BS ini kan, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun udah. Seharusnya kita bisa bersikap, bereaksi lebih dewasa saat kita melihat sesuatu, diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Ya, terus kita belajar tadi ya, diingatkan bahwa Tuhan sendiri yang menuntun, sebab itu jangan kaget kalau Tuhan juga menuntun kita ke Mara. Ya. Reaksi kita menunjukkan, reaksi kita terhadap masalah, menunjukkan tingkat kedewasaan rohani kita. Sungut-sungut, mempersalahkan sesama, curiga sama Tuhan, marah, apalagi sampai pahit sama Tuhan, itu menunjukkan spiritual infancy ya, bukan lagi anak-anak, bayi rohani. Nah, tentu membuat Tuhan kecewa, tetapi kita bisa belajar di sini, ya sabar terhadap bangsa ini ya. Saya tambahkan sedikit di sini, mengapa sungut-sungut dikatakan kepada Musa. Enggak misalnya dikatakan sungut-sungut kepada tiang awan, tiang api. Kan ada tiang awan, tiang api kan? Di situ ada Allah. Kenapa bangsa ini dikatakan winning? Winning itu apa ya? Menggerutu, nggak ada habis-habisnya. Ngomel terus itu. Winning itu. Udah kayak kuda ya. Panjang ngeluhnya tuh. Sungutnya panjang terus gitu ya. Itu winning ya. Kenapa nggak ke hadapan tiang awan, tiang api? Itu jadi pertanyaan juga ya, bisa kita pikirkan sama-sama ya. Kalau saya, pemikiran saya, perenungan saya adalah mungkin bagi sebagian besar bangsa ini, Musa itu sudah dianggap sebagai pembuat mujizat ya. Jadi job desk Musa tuh pembuat mujizat. Saat mereka butuh, langsung lapor ke Musa. Musa nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tadi ngeluh berkepanjangan. Sungut, nggak ada habis-habisnya. Ya ini sekali lagi ciri bayi
rohani. Kalau sampai kita puluhan tahun jadi orang Kristen seperti ini, ya hati-hati saja ya, be careful. Lampu, bukan merah ya, lampu kuning yang sudah mendekati orange. Kita sama-sama belajar. Ya, salah satu karakter dosa atau penyakit rohani dari bangsa Israel adalah mereka mudah melupakan kebaikan Tuhan. Seperti yang tercatat di Mazmur 106 ayat 7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Hebrau. Ya, inilah gejala penyakit rohani dari bangsa Israel. Kita terapkan dalam hidup kita. Gejala penyakit ini nggak muncul saat keadaan baik-baik saja. Namun saat masalah datang, nah gejala penyakit ini baru muncul. Saat semua sesuai dengan ekspektasi, harapan kita, ini penyakit nggak kelihatan, nggak terdeteksi ya. Tapi saat masalah muncul, barulah terdeteksi penyakit rohani ini ya. Ya, tanda-tanda gejala penyakit ini adalah concern ya. Primary concern adalah apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya. Ya, tentu kembali ini sikap hati berfokus pada diri sendiri. Kemudian ungrateful, tidak tahu berterima kasih. Kemudian kurang percaya, lack of faith. Ya, kondisi ini membuat kita segera bersungut saat masalah kecil. Ya, buku ini mengatakan masalah kecil sudah cukup membuat kita winning. Seperti kuda tidak habis komplain, sungut berkepanjangan. Ya. Contoh-contoh dari buku ini, saat pelayanan tidak dijalankan semestinya sesuai dengan ekspektasi kita, saat pujian penyembahan atau pelayan altar tidak melayani sesuai dengan apa yang kita idealkan, idealis kita nggak dipenuhi oleh si pelayan altar, saat kita punya masalah dengan pimpinan gereja kita, masalah-masalah kecil, tapi udah komplain berkepanjangannya. Apalagi ngadapin masalah besar ya, kemiskinan, kecacatan, anak narkoba misalnya, suami selingkuh misalnya, gaji nggak naik-naik, atau di PHK, di PHP-in atau diputusin tanpa kejelasan dalam percintaan atau sakit yang berkepanjangan. Kalau masalah-masalah kecil aja kita ada komplain, ya habislah harapan kita. Harapan besar, masalah besar udah pasti kita pahit sama Tuhan. Karena itu perlu kita belajar. Satu ayat saya teringat dari baca penjelasan buku ini. Yeremia 12 ayat 5. Yeremia 12 ayat 5 berkata seperti ini, Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau sudah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan?
Ya, kalau masalah-masalah sipil gini aja, little things udah komplain berkepanjangan, bisa dipastikan menghadapi masalah-masalah besar kita pahit terhadap sesama, terhadap Tuhan. Dan itu pasti pengaruhnya luar biasa ya kepada keluarga kita, pada orang-orang di sekitar kita, mempermalukan nama Tuhan. Ya, sama-sama kita belajar, kita pasti mau di dunia ini, di padang gurun dunia ini kita akan mengalami kepahitan. Hal-hal pahit, tapi jangan biarkan membuat kita jadi pahit sama Tuhan. Pahit itu biar tetap di luar. Sepahit apapun hidup ini, biar tetap di luar posisinya. Jangan sampai masuk ke jiwa sanubari kita. Biar tetap di luar pahit itu. Biar Tuhan bereskan di luar. Kalau sudah masuk ke dalam, wah, udah berat ya pemberesannya, pemulihannya itu berat banget. Orang-orang udah pahit tuh berat banget. Apalagi sampai tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan, itu Ibrani ya. Ada orang-orang sudah saking pahit, keluar dari persekutuan, udah susah dipulihkan. Apalagi sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, terus keluar dari persekutuan, udah, kalau kita pakai persentase ya, karena saya anak eksak, jadi mungkin 95,8% ya, udah nggak mungkin dipulihkan orang-orang seperti itu ya. Karena itu jaga hati, supaya kepahitan dunia ini tetap di luar kita ya. Jangan sampai masuk ke sanubari kita. Puji Tuhan. Terus ya tentu contoh yang baik, teladan kita peroleh dari Musa, dia tidak mengeluh, did not grumble, tetapi dia berseru kepada Tuhan, menunjukkan ketergantungan yang penuh terhadap janji Tuhan untuk mencukupi, God's promise to provide. Dan terbukti, one little prayer mengerjakan hal yang jauh lebih besar daripada komplain berkepanjangan, berlarut-larut. Musa diberi hikmat untuk menyelesaikan masalah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, wilderness, padang gurun, bagaikan universitas bagi bangsa Israel, ruang kuliah bagi bangsa ini. Setelah minum puas, Allah mulai memberikan ketetapan, peraturan kepada mereka untuk mengetes mereka, mencoba mereka, bahasa Indonesia tadi ya, mencoba menguji mereka. Jika mereka ini ya, peraturannya ya, kita bisa baca di situ ya. Peraturan diberikan untuk kembali diingatkan sanctification, pengudusan, membuat mereka makin dikuduskan serupa dengan gambaran Allah, dan arahan yang Tuhan beri itu merupakan petunjuk untuk mereka hidup mempermuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan Allah Israel di tengah bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka. Jika mereka taat, itu ada blessings, tapi jika tidak, ada curses, ada kutuk. Berkat dan kutuk itu ditentukan oleh respon kita terhadap ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang Tuhan beri. Ya. Bagian akhir adalah Palm Springs. Di Elim, mereka
bertemu dengan 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu menunjukkan bahwa di Elim sumber air bawah tanah itu nggak terbatas, ya, limitless. Dan di sana mereka berkemah. Ya, yang unik adalah di Israel, di orang-orang Israel ini belajar lebih banyak di Mara daripada di Elim. Ya, ini pun jadi bukti nyata bagi gereja Tuhan, ya. Kita sudah bertahun-tahun iring Tuhan, kita tahu bersamanya. Kalau orang gembala sering mencontohkan, kalau orang lagi susah, lagi bangun bisnis, mulai sebuah toko, itu doa, minta doa, sering datang ibadah, benar-benar belajar tentang pengudusan. Tetapi saat mereka sudah berhasil, banyak yang justru jatuh, ya, jauh dari Tuhan. Sering gembala berikan contoh, ya. Karena itu pembelajaran bagi kita semua, meskipun marah, dimarah itu nggak enak, tetapi disitulah kita lebih banyak belajar daripada di Elim. Bahkan saat di Elim, saat kita kondisi serba nyaman, serba enak, waspada, ya, benar-benar waspada. Tuhan Yesus tolong kita semua, ya. Tentu maunya kita sih di Elim terus, ya. Secara daging, secara manusia, tentu maunya di Elim. Seperti bangsa Israel, mereka sudah berkemah, tentu maunya di situ terus. Tetapi kita tahu bersamanya, kalau tiang awan, tiang api pindah, ya mereka harus ikut. Jika ada orang-orang Israel yang bandel tetap mau di Elim, entah nasib mereka seperti apa, udah nggak tahu, ya. Yang jelas di luar pemeliharaan Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang sudah berhasil, sudah kaya, sudah berhenti mengikuti pimpinan Tuhan. Ngeri hidup mereka, ya. Tampak kaya memang terus di Elim, terus mereka menikmati segala kemewahan, segala kelimpahan, tapi mereka tidak berada di bawah pengawasan pemeliharaan pimpinan Tuhan. What a life, ya. What a tragic life. Tragis banget hidup mereka itu, ya. Kita ngerti kebenaran ini, waduh, kita bahagia banget, ya. Meskipun sulit, tapi ada Tuhan yang pelihara, Tuhan tunjukkan kehadirannya, perkenanannya, waduh, itu mahal banget deh. Mahal banget. Luar biasa mahalnya itu. Meskipun kita sederhana, secukupnya, tapi Tuhan nyatain bahwa Tuhan di pihak kita. Wah, itu. What a blessed life, ya. Hidup-hidup yang amat sangat diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya di tahun yang baru, kita lebih lagi percaya pada pimpinan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, kemana Ia memimpin, pasti ada maksud yang baik. Terus kita belajar menguatkan iman percaya kita, ya. Berjuang memang. Berjuang. Mari kita berjuang terus. Berjuang terus. Jangan tetap di Elim. Tuhan pimpin kemana? Ayo maju. Ayo melangkah. Ayo melangkah, teman-temannya. Salah satu cara untuk kuat menghadapi mara adalah ingat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Dipersilakan Pak Wewe untuk pimpin diskusi. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, malam. Makasih, Bung.
Ya, selamat malam semua teman-teman. Pembelajarannya sangat memberkati. Saya pribadi sangat diberkati oleh pembelajaran malam ini. Ya, luar biasa lah ya. Sama-sama kita terus belajar. Saya pribadi pun belajar. Ya, memang banyak dari kepahitan gitu ya. Jadi banyak belajar kita untuk boleh semakin dewasa. Oke, seperti tadi yang sudah Bung Sam sampaikan, mungkin ada teman-teman yang mau bersaksi atau mau menambahkan, atau ada yang mau menanggapi bahan BS kita malam ini, dipersilahkan. Halo, ada? Ya, silakan. Siapa? Halo. Halo. Mama apa, Ma? Hah? Sebelah juga nggak mau. Ya, siapa aja? Silahkan. Biar ini dulu, biar cair dulu, oke? Ayo silahkan, Niar boleh, Kak Suci boleh, Bau boleh, Kak Murni boleh, Kak Ferade boleh, siapapun. Silahkan. Nanti saya kedua deh, nanti saya ketiga deh, nanti saya keempat. Oke deh, tapi aku off cam ya. Oke, nggak apa-apa. Off cam, sorry ya. Oke, makasih ya Bung, makasih Weh atas kesempatannya. Terima kasih buat firman Tuhan malam ini ya, luar biasa ya. Tadi yang saya dapat ya, poin pentingnya adalah jangan pernah lekas melupakan kebaikan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang yang sulit ya, tadi ya bersungut-sungut tadi ya, ini tadi ya kata Bung Semi ya. Jadi dari sini kita bisa, saya sendiri pribadi bisa mengaminkan firman Tuhan bahwa dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, ya, sekecil apapun itu, nah itu damai ya, damai sukacita yang dirasakan gitu ya, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga gitu ya. Jadi kita bisa mudah mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Karena diingat kebaikan Tuhan. Kebalikannya, kita kan tidak bisa mengucap syukur kalau kita tidak ingat kebaikan Tuhan. Dari hal-hal kecil, dari hal sederhana gitu ya. Sekalipun mungkin kita banyak masalah ya, masalah keluarga, tadi banyak dibahas tadi masalah-masalah kecil, apalagi masalah besar gitu ya. Di saat kita melihat bahwa dari sudut pandang yang berbeda, kalau istilah saya adalah perspektif kita harus selalu positif gitu ya, dari sudut pandang yang baik, bukan dari sudut pandang yang negatif. Saya ada kata-kata yang cukup membangun saya dari teman pelayan gitu ya. Dia pernah bilang gini sama saya, apapun yang terjadi di depanmu gitu ya, sekalipun mungkin ada orang yang mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan dalam keluarga, dalam pelayanan, jangan pernah turunkan standarmu, katanya gitu ya. Wow, itu sangat-sangat memberkati saya ya. Luar biasa gitu. Jangan pernah terpengaruh oleh situasi di sekelilingmu. Mungkin mengecewakan, ya kamu jangan ikut kendor dong gitu ya, misalnya dalam pelayanan gitu. Itu luar biasa ya. Jadi saya mengucap syukur gitu ya, sekalipun itu mungkin kalimatnya sederhana, tapi itu wow bagi saya gitu ya. Sehingga saya berjuang gitu ya, saya pribadi berjuang minta kekuatan dari Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan,
saya minta hikmat yang benar dari Tuhan supaya saya selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, sehingga standar iman saya tidak pernah turun gitu ya. Tetap, kalau tadi Bung Semik karena orang eksak gitu ya, tadi 98 ya Bung ya. Kalau skala 10 gitu ya, kalau saya udah standarnya 9 gitu ya, saya tidak mau turun jadi 8,5 gitu ya. Apalagi merosot ke level 3 gitu, itu rugi gitu ya. Jadi menjadi kekuatan saya bahwa apapun yang terjadi di sekitar saya gitu ya, kehidupan pribadi saya, keluarga, pelayanan gitu ya, standar iman saya tidak boleh turun gitu ya. Ditambah dengan kekuatan dari firman yang didengarkan gitu ya. Misalnya dalam lingkup kecil, tadi Bung Semi sudah singgung, kita hari ini ada 10 account ya, 10 account gitu ya, dari sekitar mungkin ratusan jemaat yang aktif ya. Kalau hari Minggu sekitar, kalau 90 kali 2, 180 lah ya, misalnya sekitar 200 jemaat yang aktif ibadah offline di gereja gitu ya. Kita ada 10 orang gitu ya. Terima kasih Tuhan gitu ya, saya bisa menjadi bagian dalam lingkup yang kecil ini. Justru itulah kekuatan saya gitu. Kadang memang secara manusia gitu ya, ada rasa sedih gitu ya dengan situasi yang saya lihat gitu ya. Tapi dengan komunitas kita, lingkup yang kecil ini, saya dikuatkan lagi gitu ya. Jadi bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai apa saja, media apa saja, lingkup kecil apapun gitu ya, Tuhan kirimkan untuk bisa memfasilitasi firman-Nya ya kepada kita yang memang rindu untuk selalu lebih diubahkan gitu ya, menjadi diperbarui terus, memperbaiki hal-hal yang dianggap Tuhan kita ini masih banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya. Itu saja mungkin ya, jadi nanti merembet kemana-mana. Satu gini ya, kesaksian saya terkait dengan pelayanan saya di Melati ya. Ini udah agak ini ya. Saya melihat begini karena bukan kebetulan kali ya, karena saya megang data jemaat gitu ya. Jadi ada beberapa keluarga yang langsung berhubungan dengan saya kebetulan gitu ya, di masa pandemi 2 tahun ini gitu ya. Terlepas dari bagaimana latar belakang mereka sehingga mereka datang ke Melati gitu ya, saya bisa merasakan wow gitu ya. Tuhan, dalam masa pandemi begini, kami ini hanya berdoa, jadi kita tidak mencari jiwa ke rumah-rumah atau apa gitu ya. Tapi Tuhan kirim sendiri gitu ya. Terakhir siapa ya kemarin-kemarinnya? Keluarga Manurung ya, yang tinggal di Citayam gitu ya. Nah, hari Minggu kebetulan juga saya asyir gitu ya. Terus saya lihat, ada jemaat baru nih gitu ya. Terus saya bicara sama beliau. Nah, kebetulan juga Tante, saya tunggu dia sampai keluar terakhir gitu ya. Tante juga sudah lihat. Iya, saya juga ke belakang suci karena saya lihat dari jemaat baru gitu ya. Terus dari kesaksian Bapak ini gitu ya, karena Tante selalu bilang dari jemaat mana gitu ya, karena takut salah gitu ya. Baru bercerita si Bapak ini, sekarang di RN 4 ya. Ceritanya begini. Kami tinggal di Citayam, tapi beribadah di Bekasi gitu ya. Dia sebutkanlah salah satu nama dan pendeta, tapi saya udah lupa gitu ya. Kami sudah lama bergumul gitu ya sama Tuhan, karena kami merasakan bahwa sekian lama kami beribadah ke Bekasi, itu kami kecapean gitu ya, capek di jalan, lama di jalan karena macet, apalagi ibadah malam gitu. Nah, setelah kami bergumul sama Tuhan, Tuhan jawab, di sini kami beribadah gitu. Saya merinding gitu ya, secara pribadi saya, oh Tuhan tolong gitu ya. Artinya Tuhan itu sanggup bekerja sendiri gitu ya, mengirimkan jiwa-jiwa ke Melati untuk datang beribadah dan menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya gitu ya. Jadi
banyak saya lihat data-data seperti itu. Dan nanti saya datang dengan anak kami, ibadah remaja kapan, ibadah pemuda kapan, ada cucu saya sekolah minggu. Wow, itu bagi saya adalah, wah, Tuhan yang punya pekerjaan dalam kondisi sulit begini. Gereja lain mungkin sulit mendapatkan jemaat. Tapi ini Tuhan kirim sendiri, luar biasa gitu ya. Maaf saya agak ini ya. Jadi dalam doa saya begini, oh Tuhan tolong pekerjaan di Melati luar biasa. Dan saya kena percaya begitu gereja baru akan selesai, itu Tuhan akan penuhkan dengan jiwa-jiwa yang luar biasa. Tuhan punya cara untuk memenuhkan gereja yang di belakang gitu. Jadi saya dalam hati kecil saya begini, Tuhan pakai semua pelayan yang sudah dimelatih untuk menjadi berkat. Karena sesuatu yang besar, Tuhan pasti persiapkan luar biasa. Apapun pelayan yang alami, mungkin goncangan, mungkin banyak hal yang pelayan alami, tapi inilah Tuhan yang bekerja di Melati. Jadi kami sebagai pelayan harus siap. Karena sangat berbeda akan pimpinan dan pelayan akan menghadapi dengan jemaat yang 300, dengan mungkin jemaat yang nyampe 1000 gitu ya. Oh luar biasa gitu. Jadi saya bersyukur pada Tuhan boleh merasakan hal seperti itu gitu ya. Nah itu dalam pelayanan. Kalau dalam kehidupan pribadi saya, keluarga, mohon maaf saya minta waktu sebentar lagi. Pimpinan Tuhan dalam keluarga kami luar biasa ya. Secara ekonomi kami memang sulit gitu ya, tapi seperti firman Tuhan yang baru kita bahas hari ini, bahwa justru dalam kondisi seperti ini kami merasakan campur tangan Tuhan gitu ya. Hal kecil sekalipun kami mampu mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan mungkin menurut orang lain sepele gitu ya. Karena kami suami banyak kegiatan di rumah. Dia kadang bercocok tanam di seberang rumah gitu ya. Dia tanam pepaya, tanam pisang, tanam daun singkong gitu ya. Tanam cabai. Bahkan di saat saya memetik cabai pun saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat cabai ini. Saya tidak perlu beli lagi. Terima kasih buat sayuran yang Tuhan gratiskan. Walaupun mungkin kami tanam sendiri, tapi tanah ini boleh kami tanam dan tidak ada yang marah gitu ya. Dan maksudnya boleh kami kelola gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya boleh rasakan bahwa, wow, kami tidak pernah kekurangan, semua Tuhan cukupkan. Nah, itu yang luar biasa gitu ya. Jadi, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pelayanan, nah sekarang saya punya, tetap berdoa buat Bapaknya Tian gitu ya, supaya dia lebih dewasa dalam mengiring akan Tuhan, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, saya harus berjuang, tetap meminta pertolongan sama Tuhan supaya dia lebih mengenal Tuhan secara pribadi dan bisa lebih mencintai Tuhan, dan kami boleh bersama-sama selalu untuk mengadakan mesbah keluarga di rumah seperti itu. Puji Tuhan, mungkin saya agak banyak waktu ya, karena saya agak ya sangat diberkati gitu ya dengan firman Tuhan dan malam ini. Makasih Tuhan berkati. Makasih Bung Sam. Ya, sama-sama Kak. Oke, kita juga sangat diberkati oleh kesaksian Kak Suci. Hal-hal yang luar biasa yang kadang seringkali terlewatkan gitu ya. Rasa kita mengucap syukur sama Tuhan itu pun jadi bagian gitu ya dalam pengiringan saya secara pribadi bersama istri dan anak-anak gitu. Saya melihat anak-anak dari posturnya mereka tambah besar gitu ya, tambah
ternyata mereka semakin dewasa gitu ya dalam cara bermain, ngomong atau apa gitu. Ternyata yang dulu masih cuek-cuek gitu sekarang sudah agak malu. Terus ada bercandaan-bercandaan juga yang mulai tertahan di mereka gitu. Terus ada yang mereka mulai bergaul dengan teman-teman yang lebih dewasa. Terus ada kata-kata yang mereka tangkap, mereka nggak ngerti, atau yang mereka ngomong gitu. Jadi proses dalam mendidik anak juga menurut saya luar biasa banget gitu ya buat Lionel maupun Sherlyn. Tapi saya berusaha gitu ya, istilahnya jadi berusaha untuk mendidik mereka di dalam jadi anak yang baik gitu, mengenal Tuhan, kita belajar firman Tuhan tiap malam, baca gitu, berdoa sama-sama juga. Dan pesannya ya cuma satu gitu ke anak-anak, bahwa papa mama sudah berusaha mendidik mereka, tapi kiranya mereka boleh menghargai gitu ya, pesannya itu aja. Jadi supaya tetap menjadi anak yang baik. Di pelayanan pun ya banyak hal lah ya. Jadi 2021 luar biasa, menurut saya luar biasa. 2021, 2020 pun kita melayani dalam hal keterbatasan gitu ya. Ibadah pun terbatas, kita bertemu terbatas, BS pun sama gitu ya. Kita semua terbatas melakukan kegiatan, dan jujur saya lebih banyak ada di rumah gitu ya, ada di rumah dan mengerjakan hobi gitu ya, hobi berolahraga. Jadi saya lebih banyak berkegiatan di sana dibanding gereja. Tetap pelayanan tetap, tapi enggak terlalu signifikan gitu ya, terlalu banyak ruang temunya seperti itu. Jadi dari situ juga banyak pembelajaran yang boleh saya pelajari gitu. Memang saat dimana kita harus mengalami suatu hal gitu ya, yang terkadang memang seperti tadi bahan BS kita yang terasa pahit gitu ya, tapi ya itulah proses pendewasaan. Jadi memang dulu-dulu sepertinya manis gitu, nikmat gitu ya, saya nikmati. Ternyata proses itu memang pahit tapi mendewasakan gitu ya. Jadi kembali lagi diingatkan oleh pelajaran firman Tuhan malam ini, sungguh sangat memberkati saya, amat-amat memberkati gitu ya. Jadi padahal dulu pernah dengar gitu ya, tapi memang seringkali kita tuh ya sama gitu, seperti bangsa Israel yang gampang lupa kebaikan Tuhan, lupa pertolongan Tuhan, lupa seperti tadi bilang Kak Suci bilang, lupa sama pemeliharaan Tuhan. Ya seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele aja jadinya gitu. Jadi terfokus sama hal-hal yang receh gitu. Jadi itulah jadi proses pendewasaan. Saya percaya memang dari segala sesuatu, dari awal permasalahan terjadi pun saya percaya itu mendatangkan pendewasaan gitu ya buat saya pribadi dalam pelayanan, dalam pengiringan akan Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ya masa manis-manis terus seperti di Elim tadi. Nah memang perlu banget sejauh mana sih kita masih kuat terus pelayanan berdiri di dalam melayani Tuhan. Ternyata setelah menyadari bahwa kita tuh, atau saya tuh nggak ada apa-apanya, saya tuh ternyata lemah gitu ya, saya tuh nggak kuat yang seperti orang bilang mungkin bisa kuat, ternyata nggak ada apa-apanya. Tapi dengan firman lah saya boleh sadar bahwa saya boleh kuat berdiri ya, semua karena pekerjaan firman dan Roh Kudus. Saya percaya juga teman-teman semua amat diberkati ya malam ini. Saya bersama Jenny pun sangat diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya terus saya boleh belajar terus dan belajar. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Silahkan teman-teman. Sebelum ditutup sudah jam 8.
Atau ada yang mau tambahkan, Niar? Mungkin yang lain juga boleh, silahkan. Ya, nggak ada. Ya, sekali lagi, Bung. Saya atas nama rekan-rekan di Bible Study ucapkan terima kasih banyak untuk waktu. Luar biasa banget, Bu. Tuhan berkati. Ya, Niar, udah buka kamera, silahkan. Sebenarnya mau kasih kesempatan yang lain dulu kalau ada. Oh, ya, Kak Murni, mungkin Kak Murni. Agnes. Ya, mungkin nggak ada, Niar, silahkan. Iya, terima kasih buat Bung Semi sama teman-teman BS yang yang terus mendukung, mensupport secara pribadi kehidupan rohani saya walaupun saya jauh di Australia. Kalau mau kesaksian, saya berterima kasih banget karena Tuhan Yesus terus bekerja luar biasa memampukan saya untuk terus mengenal Tuhan gitu. Jadi teman-teman kayak mungkin banyak yang belum tahu gitu ya, mama papa aku tuh beda agama gitu. Mereka Muslim, papaku tuh Kristen, papa tuh Kristen, tapi setelah beberapa tahun nikah Muslim gitu loh. Jadi masa kecil aku itu kalau bisa dibilang itu sampai remaja itu penuh kegelapan gitu. Waktu aku kecil, aku suka ikut sekolah minggu karena om aku kan Kristen. Lalu setelah menjelang dewasa, karena orang tua saya itu mereka itu mungkin di antara mereka tuh bingung gitu ya, mau ngapain dengan di antara mereka pun nggak ada fondasi yang kuat dalam Tuhan gitu ya. Jadi mereka nggak punya pengajaran untuk anak-anaknya tentang Tuhan gitu. Akhirnya saya bertumbuh jadi anak yang uh, goyah banget gitu loh, goyah banget. Jadi aku tuh tumbuh waktu SMP, SMA itu bahkan orang tuh sering tante tante yang di Jawa tuh sering bilang, Niar kamu tuh anaknya sering stres, sering takut, lalu sering kayak pikiran-pikiran kayak pikiran bunuh diri, suicidal thought itu sering banget gitu loh. Jadi aku anak under yang mental health issues banget sampai kuliah gitu. Karena saya nggak mengenal Tuhan Yesus gitu. Tapi di sisi lain tuh saya kayak mau ikut, misalnya mau ikut agama Islam, saya tuh kayak ini apa sih, kayak nggak ngerti ajarannya gitu loh. Karena ajaran agama itu sendiri kayak eh bahkan kalau doanya orang Islam itu kan nggak boleh diterjemahin gitu. Tapi dalam hati tuh saya tuh punya bibit, punya benih gitu loh yang oma saya taburin tentang ajaran Tuhan Yesus, cuman nggak saya pelajarin lagi gitu. Setelah saya boleh pindah ke Depok, saya tinggal sama sepupu saya yang Kristen, walaupun nanti saya Islam, jadi keluarga papa saya tuh bineka tunggal ika gitu ya, kayak agamanya macam-macam gitu. Lalu saya pisah sama orang tua, jadi disitulah saya mulai awal-awal tuh sepupu saya tuh ke Melati, cuman udah lama banget nggak pernah ke Melati, itu saya datang gitu loh ke gereja Melati, mulai lagi ke gereja tuh sejak itu. Lalu saya sempat uh, berteman sama teman-teman yang beneran Kristen, dan waktu itu saya sering kali diajak berdoa gitu loh untuk ketika ngobrol, sharing, curhat. Lalu saya pindah ke Jepang. Di Jepang saya mulai ada kerinduan untuk cari gereja gitu loh. Kerinduannya tuh cuman pengen aja gitu ke gereja gitu. Tapi ternyata di gereja itu saya nemu ada cowok, dan dia satu sekolah sama saya, dia satu satu apa ya satu satu sekolah dan satu asrama gitu. Jadi kita sering ketemu, terus kita kita deket, kita kita dating, dan dia tuh orangnya ternyata kayak yang saya lihat adalah seseorang yang Tuhan tuh memang baik gitu loh. Tuhan tuh memberikan orang pada waktu yang tepat
untuk season yang tepat gitu loh. Jadi waktu saya deket sama dia bilang bahwa banyak hal pertanyaan yang saya ada dalam hati saya sejak kecil gitu loh tentang Tuhan gitu yang nggak pernah terjawab. Tapi karena dia orangnya setia banget sama Tuhan Yesus dan dia tuh menjawab segala pertanyaan gitu loh. Jadi misalnya kenapa kok orang Islam itu harus pakai air kalau untuk membersihkan diri, kenapa orang Kristen tuh enggak? Dia bilang, Niar, nggak ada yang membersihkan kamu kecuali darah Yesus, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa yang dalam pikiran saya, dia tuh selalu bisa memberikan penjelasan gitu waktu itu. Dan sampai suatu hari dia bilang begini, kamu terserah kamu ya Niar ya, kamu mau agama kamu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, terserah. Tapi kalau kamu nggak punya Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu, nggak ada yang bisa memberi keselamatan pada kamu. Dan sejak itu, ketika saya dengar itu, dan saya mulai belajar tentang Tuhan Yesus di gereja, itu disitulah saya kayak perlahan-lahan itu mulai untuk memikirkan Tuhan Yesus itu. Waktu dulu-dulu aku ke gereja itu belum ada penekanan lagi tentang Tuhan Yesus, tapi gereja aku yang sekarang karena banyak orang yang convert, orang Jepang yang jadi Kristen, mereka memberitahukan siapa Tuhan Yesus itu. Jadi disitulah saya mulai belajar dan mulai mulai percaya, mulai ikut Tuhan dan dibaptis. Dan di situ saya merasa bahwa banyak banget hal-hal yang dulu seperti kegelapan dalam hati itu tuh sebenarnya tuh udah perlahan-lahan tuh runtuh gitu loh. Jadi saya nggak pernah menyangka bahwa ikut Tuhan Yesus itu seindah dan semanis itu. Dulu saya mikir kayak, aduh Tuhan, kalau misalnya saya meninggal mau apa ya? Tapi dalam Tuhan tuh sepertinya tuh kayak ada janji yang saya dapat hidup yang kekal, kayak banyak hal-hal yang hidup itu kayak berubah banget gitu loh sejak mengenal Tuhan Yesus. Dan saya berterima kasih untuk GPDI Melati karena GPDI Melati juga ikut dalam terus membuat saya menjadi bertumbuh dalam Tuhan. Dan waktu hari Natal kemarin saya diingetin lagi, saya dengerin sermon gitu dari Pastor Alistair gitu loh, kayak dulu kamu tuh ada manusia kegelapan, tapi karena ada Tuhan Yesus dia membawa kamu menjadi terang gitu. Dan itu membuat saya kayak, aduh iya ya Tuhan ya, saya tuh jauh, manusia yang jauh dulu itu sama sekarang saya nggak sanggup lagi dan nggak tahu lagi gimana kalau saya tuh nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Pasti kehidupan saya tuh nggak pernah damai sukacita gitu loh, damai sukacita yang seperti ini. Jadi ya bersyukur kayak pemeliharaan dan Tuhan terus mengajarkan saya untuk bertumbuh dalam Tuhan Yesus sampai sekarang itu bersyukur banget gitu teman-teman. Dan tahun ini tuh bisa dibilang banyak sekali yang terjadi gitu. Dan seperti Bung Semi bilang, setelah mengenal Tuhan Yesus, sebenarnya malah banyak saya tuh di dalam desert gitu loh, seperti di dalam gurun gitu. Banyak hal-hal yang Tuhan lakukan untuk pengkudusan, termasuk tahun ini misalnya papa saya dan orang tua saya sakit, saya nggak bisa pulang. Dan tahun ini juga kayak saya berusaha untuk cari kerja dari bulan Mei sampai sekarang tuh belum ada gitu loh. Dan saya beasiswa saya habis itu Agustus. Jadi dari Agustus sampai sekarang di Australia tuh kayak saya tuh pakai uang tabungan gitu. Hidup dengan uang tabungan, tapi puji Tuhan tuh kayak yang saya rasa itu waktu saya tuh kayak mikir, aduh berat banget gitu. Tapi terus saya ingat saya punya Tuhan Yesus dan kayak saya bertumbuh dalam Bible study ini, dan itu kayak hilang gitu loh. Jadi kayak kalau orang Kristen tuh mungkin tuh kayak mereka tuh bisa jalan menemui banyak cobaan, tapi sepertinya tuh nggak sampai keseret dalam lumpur gitu loh. Kalau orang yang benar-benar melihat
indahnya Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak, aduh Tuhan, mungkin aku kalau melewati masa-masa sekarang, di masa lalu tuh mungkin kayak aku tuh akan gagal ya, aku akan depresi, aku akan mikir yang enggak, mikir bunuh diri dan lain-lain. Tapi di sini tuh kayak percaya atas pemeliharaan Tuhan dan em, apa ya, dan melihat bahwa yang kita alami tuh permasalahan itu bukan satu-satunya yang bukan satu-satunya hal gitu loh, yang nggak terlalu penting gitu loh, karena ada sesuatu yang lebih penting gitu daripada yaitu Tuhan Yesus. Jadi bersyukur banget dengan penyertaan Tuhan Yesus, tuntunan Tuhan Yesus dalam kerohanian saya sampai saat ini. Terus ya, dan COVID di Australia sekarang 50.000 per hari. Jadi setiap orang banyak yang kena COVID, dan hati saya sendiri pun, saya tuh pengen banget gitu pulang ke Indonesia karena kayak rindu sekali gitu. Cuman kayak sepertinya kok Tuhan tuh belum kasih lampu hijau gitu, dan saya takut gitu untuk nggak untuk apa ya, mengambil keputusan sendiri. Jadi saya percaya kayak Tuhan tuh akan terus tuntun langkah kita gitu. Dan saya juga percaya kayak apa ya, kalau kita nggak bersama Tuhan dalam apapun itu, pasti itu akan nggak baik gitu. Jadi walaupun situasinya nggak enak gitu, saya akan tetap percaya Tuhan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan terus terjadi gitu. Jadi mungkin itu aja sih teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin kalau sudah nggak ada lagi, Septa, gimana Septa? Baik, terima kasih buat semuanya, buat firman-Nya pada malam hari ini dari Om Semi. Sungguh sangat memberkati, menegur, dan mengingatkan kepada kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Ko Wewe, Tante Suci, Kak Niar, yang selalu menguatkan lewat kesaksian yang sudah disaksikan pada malam hari ini. Sungguh sangat-sangat, Tuhan Yesus sangat-sangat menguatkan dan memberkati kita semua. Baik, malam hari ini sudah tidak ada ya. Kita akan mengakhiri Bible study kita pada malam hari ini. Nanti yang berdoa, Ko Wewe. Saya persilakan. Oke, makasih nih Ratu Septa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan, membuat kami terus Tuhan Yesus menyadari akan keberadaan kami, terus menyadari Tuhan Yesus atas ketidakmampuan kami Tuhan. Oleh karena itu kami hanya bergantung kepadamu, berserah kepada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah Tuhan Yesus jawaban bagi kami. Karena firman-Mu lah Tuhan Yesus sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Oleh karena itu kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami memohon terus belas kasih daripada-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan Yesus. Kiranya terus firman-Mu Tuhan semakin dan semakin meneguhkan kami Tuhan. Untuk kami terus kuat berdiri di dalam Engkau. Di dalam melayani-Mu. Di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Tolong kami. Mampukan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu menjadi rema Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas malam ini Tuhan.
Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Memberkati Bung Semi Tuhan. Terus pakai luar biasa Tuhan. Urapan daripada pekerjaan Roh Kudus terus mengurapi kehidupannya Tuhan. Sehingga setiap pelayanannya Tuhan. Setiap apa yang dia kerjakan Tuhan. Setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin. Bebas tadi kami Tuhan sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan telah pimpin kami. Kami percaya Tuhan terus memimpin. Tuhan terus memberkati. Kami percaya juga Tuhan menolong setiap teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Bahkan yang sudah sempat bergabung pun dan sudah tidak ikut bergabung lagi Tuhan. Tuhan yang menjamah. Tuhan memberikan kerinduan. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya, manisnya, luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.